wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka wa rizqan thayyiban wa yassir li amri. Juga saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada pengurus dan DKM Masjid Husnul Khatimah atas diberikannya memfasilitasi kita semua untuk bisa menghadiri taklim hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari apa yang sudah diikhlaskan untuk kita mengadakan acara di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Saya juga ingin menyapa para asatidzah, al-ustadzat yang terus istiqomah dalam menyebarkan, membimbing, mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan ini menjadi wasilah hamba-hamba Allah yang diridhai dan dikumpulkan nanti bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Juga as-salihat, al-mujahidat. Amin. Amin doang. Berarti aslinya mah begini. Ya. Kayak ngisi di kampus. Baru pertama kali ini saya ngisi ceramah ditaruh di akuarium. Biasanya saya berdiri di sono. Yang saya cintai dan saya muliakan ibu-ibu semua, Ananda yang hadir, dari yang bayi sampai yang tua renta. Ada yang tua renta? Nggak ada Bu di surga tua renta mah. Nggak masuk surga yang tua renta. Nggak apa-apa ya Bu ya. Dibikin muda semua sama Allah. Alhamdulillah. Usia boleh tua renta. Emang ada yang tua renta di sini? Nggak ada kan ya, orang dimaskerin semua. Gimana saya ngelihatnya? Alhamdulillah. Usia boleh tua renta, tetapi kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan min Quran tidak ada hambatan dan halangan. Tidak ada kata terlambat untuk berjuang menjadi orang-orang ahli Al-Quran.
Baik. Tanpa mempermasalahkan. Iya, handphone. Kesian tuh handphone. Kita aja punya masalah puyeng ya. Iya, mangga. Ya. Santai aja ya. Kenapa suaranya feedback? Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Mungkin ini jauh dari ekspektasi Kuyung semua. Mungkin saya tadi kalau dibacain dari biodata pesannya yang mau hadir itu profesor, doktor dengan bahasa yang sangat indah. Tapi ternyata yang dipanggil Ustazah kampung. Gimana? Apa ya Bu ya? Yang penting ngaji ya Bu. Jangan begini. Udah nyantai aja Bu, nyantai. Kagok saya ini banyak rekamannya di sini. Takutnya pada kecewa aja ntar yang kayak begini direkam. Ya. Kan mana ada kamera lagi di YouTube-in ini, di YouTube-in. Masya Allah. Ya. Saya masker membawa. Cuman kalau lagi ngomong, suka kagok, suka melorot aja masker, melorot aja. Ya namanya orang begini ya, kalau belum kelar Bu. Bismillah. Saya yakin sebelum ini itu udah rekam lagi ya. Bukan sini al-hafuz al-hafuz. Yasiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunafiru. Ya. Intinya ngaji itu mudahkan. Apa Bu? Mudahkan. Ya. Udah. Kelar ya. Asli ini udah kerekam. Ini anteng aja sini kan ya. Insya Allah. Apa tadi ya? Yassiru, mudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dibikin sulit. Ya. Jadi Islam itu begitu prinsip dakwahnya. Ngajak orang ke dalam Islam. Orang itu sebenarnya enak dan nyaman di dalam Islam karena prinsip di dalam berislam adalah diperintahkan kepada orang-orang alim, para guru, pada para orang tua, kepada para guru, kepada para pembimbing yang ingin mengajak ke dalam Islam. Maksudnya apa? Mudahkan. Allah saja memudahkan kita. Ya enggak Bu? Dimudahkan, ya enggak? Jangan dipersulit, Ini prinsip di antara kita, apalagi bagi yang punya din ini. Allahur Rahmanur Rahim. Allah enggak akan pernah mempersulit kita masuk surga. Kitanya aja yang suka mikirnya kesulitan. Kitanya aja yang suka mikir keribetan, seolah-olah masuk surga sulit benar. Padahal di dalam kita berislam aja di dunia diperintahkan, mudahkan, jangan dipersulit. Apalagi di sisi Allah. Masya Allah. Allah udah banyak ngasih kepada kita pesan-pesan lewat lisannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dalam berislam kita dipermudah, dipermudah, ya. Ini kayak begini nih, yang manggut-manggut, yang ngantuk-ngantuk, yang selonjoran, pahalanya sama Bu,
Sarapan udah? Ya Allah, panitia. Acara sampai zuhur kagak dikasih sarapan. Udah nawaitu sauma godin aja nih kalian. Terus saking mudahnya tuh Bu, puasa sunnah boleh dengan dadakan, boleh nggak? Lah Ibu belum minum, belum nyarap apa-apa, udah langsung niatin. Ya, berarti bukan nawaitu sauma godin, nawaitu sauma al-yaum, faja'atan, dadakan. Baik. Dari panitia aja belum katanya Bu. Bareng-bareng belum dah. Ya, alhamdulillah. Minum dulu ya. Ibu dapat minum nggak Bu? Ya. Kelihatan saya minum dari situ. Kacanya bening banget, masya Allah. Bismillah. Yang kita bahas perangkap setan buat ahlil Quran. Ini ada yang mau nanya nggak? Belum ya? Orang belum kasih materinya. Siapa dia ahlul Quran? Kita mesti tahu dulu ahlul Quran siapa. Di dalam hadis, seorang sahabat pernah bertanya sama Nabi. Nabi pernah nyampein kepada sahabat. Innalillah, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan Bu. Innalillah, innanya pendek. Sesungguhnya, inna lillah. Sesungguhnya Allah punya ahlin, Allah punya al-ahli minan nas. Allah punya keluarga dari kumpulan manusia, dari golongan manusia. Jadi Allah punya ahli, jadinya disebut ahlullah. Keluarganya Allah. Ya. Maksudnya apa? Allah istimewakan betul nih komunitas manusia ini. Ya. Allah istimewakan seperti Baitullah, bukan hakikatnya ini rumahnya Allah, Allah tinggal di sini, bukan. Ya. Jadi nanti kalau kita nerangin ini kan banyak juga anak-anak nih. Anak-anak jangan salah paham, kita dialah ahlul Quran. Tapi lihat-lihat siapa yang akrab dengan Al-Quran. Dari segi membacanya, namanya orang akrab sering bersama, ya nggak Bu? Namanya akrab berarti sering bersama Al-Quran. Bukan hanya kebersamaan, tapi dengan semangat dia menghafal Al-Quran. Orang ngafalin Al-Quran ini beda Bu. Ibu ngapalin misalnya, ngapalin apa kalau ibu-ibu biasanya ya? Ngapalin ini, kalau mau bikin bakwan udang, bakwan jagung, apa aja ya? Nenek, misal, itu dihafalin tuh. Nah, ntar jadi bisa. Tapi kalau ngafalin Al-Quran, Masya Allah. Atau ngafalin tadi, rute. Mau ke sini supaya nggak nyasar, bisa on time ke sini. Kemarin dikasih tahu ntar patokannya ini diapalin, akhirnya nyampe ke sini, dipraktekin. Tetapi menghafal Al-Quran itu istimewa. Karena kenapa? Al-Quran ini mukjizat. Bagian dari mukjizatnya, walaupun mereka tidak paham artinya, tapi tetap itu berefek. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, di dalam dadanya ada hafalan Al-Quran, itu akan berefek yang istimewa luar biasa buat dia. Mungkin sekarang kita nggak kelihatan, Bu. Lah rumah aja kalau dibacain Al-Quran, dikatakan Nabi apa? Kelihatan cahayanya. Jadi walaupun rumah orang banyak lampunya, dia kasih lampu nih biar kelihatan bercahaya. Tetap aja sama malaikat burem. Kelihatan burem, Bu. Tapi walaupun redup-redup, remang-remang rumahnya. Ya.
Apalagi kalau listriknya pulsanya udah bunyi, net, matiin deh, hemat langsung. Lampu luar matiin semua. Ini mah pengalaman saya ya. Itu ibu-ibu mah nggak ada yang begitu. Itu aja kalau di dalamnya ada ahli Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran, maka rumahnya bercahaya. Apalagi sosok yang Al-Quran itu langsung ada di dalam dadanya. Bayangkan, Insya Allah. Ini ahli Quran. Apalagi di ahli Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran ini petunjuk. Apa Bu? Petunjuk. Al-Quran ini aslinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi. Apa diadoni kayak bakwan gitu tepungnya, karena ada petunjuk dimasak. Ada juga orang Bu nggak baca petunjuk bikin agar, pakai air adem ya, diaduk pakai air adem, kocok-kocok nggak jadi, dibuang deh sama dia. Pas dibuang ke tanah, lah jadi agar di tanah. Nih orang kalau nggak baca petunjuk. Bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita berhukum, dikasih petunjuk sama Allah. Dari mau berumah tangga sampai brojolin anak, bagaimana bahasanya? Sampai melahirkan anak-anak semua sudah Allah siapkan. Bagaimana kita kalau ngaji? Bagaimana kalau kita memimpin? Bagaimana kalau kita dipimpin? Al-Quran menjadi petunjuk. Ini yang menjadi ahli Al-Quran. Namanya manusia, perangkatnya bukan fisiknya saja. Ada akal, ada hati, ada ruh, ada nafs. Fisik aja diatur sama Allah. Fisik kebutuhannya apa, Bu? Fi manakibiha wa kulu min rizki. Makanlah dari rezeki Allah. Ini udah hafal semua ya? Insya Allah, alhamdulillah. Tabarok. Ya, ya segitu hafalan saya dah. Insya Allah. Ntar saya daftar dah, mudah-mudahan bisa ya. Di sini. Ya, ustazahnya yang mana? Oh iya, daftar doang. Daftar. Min ahlil Quran. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Di dalam diri kita bukan hanya tubuh. Tubuh aja dipilah-pilah, yang ini boleh, yang ini haram, yang ini nggak boleh, yang ini halal. Bukan hanya halal takarannya, tapi juga thayyib, baik. Karena nggak semua yang halal baik. Es krim halal, uangnya dari yang halal, es krimnya ada label halalnya, tapi lagi pilek, lagi batuk, thayyib nggak Bu? Itu tubuh. Ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Dipilah-pilah. Khamr jangan, yang mengandung khamr jangan, yang mengandung ya apapun yang diharamkan oleh Allah, maka jauhi. Itu petunjuknya.
larangan, itu tandanya itu untuk menyelamatkan kita secara fisik, secara jasmani, secara jasad. Ada bahan-bahan atau makanan yang memang nggak baik buat tubuh kita, makanya dilarang. Apalagi hati. Tubuh kita, kalau di dalam kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah itu membagikan manusia 3. Al-aql, ar-ruh atau al-qalb, ya. Kemudian al-jasad. Kita tiga unsur yang membangun tubuh kita ini semua ada makanannya. Kudu dikasih makan. Kalau jasad tadi makanannya halalan thayyiban. Kalau hati kita apa makanannya? Makanannya apa, Bu? Al-Quran. Apa, Bu? Al-Quran. Makanya Al-Quran ini hudan linnas. Bukan cuman lil muslim, bukan. Al-Quran ini ketika dia dikonsumsi ke dalam hati, maka dia bisa menjadi syifa, bisa menjadi penerang, bisa menjadi tazkiyah. Bisa menjadi obat. Kalau dikasih obat berarti ada penyakitnya nggak, Bu? Ada. Ibaratnya badan ada sakitnya. Kalau dia gizinya nggak tercukupi. Begitu juga kalau hati pemenuhan kebutuhannya, kalau tidak tercukupi, dia akan sakit. Sakit, Bu. Makanya dipesanin sama Nabi. Sebenarnya fisik itu, sakitnya, itu penyebabnya karena hati. Mudghah yang ada di setiap manusia. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Kalau kondisinya baik, sehat, bagus, maka fisiknya semua, jasadnya semua, ini jaminan dari baginda Nabi. Makanya tadi kalau orang tidak ada sentuhan Al-Quran di dalam hatinya, bisa dipastikan hatinya akan mengidap penyakit. Kelihatannya dari mana? Kalau hatinya lagi sakit. Bisa nggak, Bu, kelihatan kalau hatinya lagi sakit? Ngaku aja udah ngaku. Lah kalau hati lagi sakit, Bu, ya Allah, tibang narik ujung bibir aja ke samping-samping kan enteng ya, Bu ya? Enteng nggak? Enteng nggak, Bu? Enteng. Tapi kalau ya Allah hatinya lagi kagak sehat nih, itu yang ketarik sebelah doang. Sebelah lagi kagak kuat ngangkat deh. Mah, bikinin papa kopi. Ngopi mulu. Handphone mulu. Kita kerja dari pagi ya, nyari duit iya, beresin rumah iya, anak kita semua, apa-apa. Ini mau megang handphone doang. Saya ini saya. Ya. Saya kadang-kadang begitu. Berarti hati kita butuh obat, lagi sakit. Ntar datang lagi anak. Anak bilang, "Mah, saya dibully." Nah, makin-makin deh tuh. Ntar datang lagi tetangga, "Bu, emang bener Ibu katanya fitnah saya kayak begini-begini." Dah, meriang-meriang dah. Padahal badan mas sehat, tetapi apa? Kalau udah kayak begini masalah bagaimana? Rebahan aja nggak, Bu? Rebahan deh. Nyuci piring aja nggak kuat. Ngambil minum aja. Toh ngambilin minum, mama ini agak kuat, lagi pusing banget, lagi pusing. Padahal sebenarnya di mana, Bu? Padahal nggak apa-apa. Jadi ketika hati ini ada sakitnya, maka jadi kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk mengisi dada kita,
Al-Quran itu kalau dihafal yang terisi adalah hatinya, Bu. Berarti dia kasih vaksin, berarti dia kasih antioksidan, berarti dia kasih vitamin, berarti dia kasih energi dan gizi untuk hatinya. Jangan salah. Al-Quran, makanya disebut zikrullah. Zikrullah itu apa artinya zikir? Sebut dan ingat. Namanya zikir itu sebut sambil ingat-ingat. Jadi kalau nyebut doang itu belum zikir namanya. Harus dengan ingatan. Itu yang membuat hati tenang. Dan zikir terbaik adalah dengan Al-Quran. Itu petunjuknya dari Al-Quran. Jadi kalau ibu hatinya lagi nggak enak, biasanya obatnya apa, Bu? Jalan-jalan ke mall. Udah lama nggak jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan apa? Tiba ke Alfa doang, ke Alfa. Ya Allah. Itu mah sebentar, Bu. Bang main ke puncak, bentaran doang puncak, ntar mampir balik lagi ke bawah, udah pokoknya jalan-jalan doang udah sampai puncak udah, ntar balik lagi bawah. Sebentar, Bu. Tapi hakikatnya hati itu butuh Al-Quran. Yakin? Karena kenapa? Itu cuman semu dipoles doang. Jalan-jalan sebentaran hakikatnya. Ya. Bukan ketenangan yang hakiki. Karena kenapa? Kayak dipoles-poles doang buat ngilangin rasa sakit sementara. Dari panca indera hanya sampai kulit ari, nggak sampai ke dalam darah, sumsum. Karena kenapa? Hakikatnya hati kalau lagi sakit di sana ada kuman-kuman setan. Nih perangkap setannya di sini nih, atu-atu kita keluarin. Biar kita paham dulu. Kemudian akal. Akal itu makanannya apa? Apa makanannya akal? Banyak yang jawab cuma nggak kedengeran sama saya. Ini kedap suara. Tuh, menggelegar ketawa ibu-ibu. Di sini mah kedap suara udah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada anak yang nangis, rewel, nggak kedengeran, Bu, nggak apa-apa udah. Akal itu makanannya adalah al-ilmu. Makanya kalau nggak diisi dengan ilmu, ilmunya yang mana dulu? Ilmu mana dulu, Bu, kita isi? Thalabul ilmi faridah ala kulli muslim. Bahkan nuntut ilmunya supaya makanan jadi wajib nih, makanan nih. Akal kudu makan, makanannya apa? Ilmu. Maka dia diwajibkan oleh Nabi, faridah. Jadi kalau wajib kalau kita tinggalin dosa nggak, Bu? Ilmu apa yang wajib? Ilmu yang akan menyelamatkan dia hidup di dunia dan di akhirat. Itu ilmu wajib. Berarti apa, Bu? Ngaji. Kalau ngaji pakai apa, Bu? Al-Qur'an. Yang namanya ngaji mesti yang dibahas Al-Qur'an dan sunnah hadis Nabi. Jadi aneh kalau ngaji enggak bahas Al-Qur'an, enggak baca Al-Qur'an. Itu namanya bukan ngaji. Arisan. Kalau yang namanya ngaji dia bahas Al-Qur'an. Dimasukin ke sini. Karena kenapa? Al-Quran itulah yang akan menyelamatkan fid dunya wal akhirat. Kembali lagi ke Al-Quran. Emang nggak bisa enggak? Harga mati kata orang Karang mah. Harga mati udah. Yang bilang siapa? Allah. Ya. Jadi akal ini kalau nggak diisi ilmu, maka dia akan redup. Atau dia akan menyimpan sedikit ilmu, maka yang sedikit ini bisa hanya itu yang akan menasehati hati dan tubuh dia. Jadi namanya ilmu ini pengaruhnya besar, Bu, sama kehidupan kita. Orang kalau di otaknya nggak ada ilmunya, hidupnya beban nggak, Bu?
beban. Punya mesin cuci, tapi nggak bisa, nggak ada ilmunya. Punya kesulitan, kepayahan, ngilangin noda aja puyeng. Ini bagaimana? Tapi kalau ada ilmunya, enteng. Jangankan ilmu kayak begitu, ilmu ngupas telur rebus aja. Kalau nggak ada ilmunya, hancur tuh telur rebus. Ya nggak, Bu? Coba Ibu suruh anak Ibu, kalau nggak dikasih tahu caranya ngupas telur rebus. Yang ada dipelototin ya telur. Dari mana ya awalnya ya? Kalau digetok takut pecah, kan begitu. Neng, kupasin telur rebus. Dia keker-keker doang nih. Awalnya bagaimana, mah? Minta peso akhirnya. Pakai peso, pakai gunting. Nggak ada masukin ilmunya. Ibu belum masukin ilmunya. Jadinya beban hidup banyak. Begitu juga orang. Ketika berinteraksi dengan kehidupan, dia punya masalah sama suami, dia punya masalah bagaimana nih anak, masalah semua, handphone aja tadi bawa masalah ya Bu ya, apalagi orang baru lahir aja udah masalah. Itu makanya kalau ada orang bilang, Bu anaknya banyak, iya alhamdulillah banyak anak banyak masalah. Banyak anak banyak masalah. Tapi bukan berarti masalah itu musibah. Bukan berarti masalah itu musibah. Kenapa? Masalah datangnya dari Allah. Allah juga yang kasih solusinya. Solusinya dari mana? Nah, ilmunya yang mesti kita isi. Mesti ngaji. Ngafal, setoran, tasin, ngaji, bahas. Begitu, tadabbur Al-Qur'an. Jadi akal ada isinya. Kalau udah keisi kayak begini, terus perangkap setannya di mana? Ahli Al-Quran udah ada. Bu, kalau ada yang mau nanya, nunjuk aja ya. Soalnya ibu-ibu begitu, panitia ya. Nggak apa-apa ya. Ibu-ibu dia kalau mau nanya nih, loh, tadi pertanyaan banyak banget. Tapi nunggu kagak udahan-udahan, hilang dah. Nah, sebelum hilang, ibu nanya nggak apa-apa. Tunjuk tangan aja. Ntar bagaimana? Apa ditulis? Nah, ribet juga nulis ya. Kadang-kadang ibu malas nulis. Udah lama nggak nulis. Nah, ntar disamperin sama panitia siapa yang nunjuk. Nantang ya. Insya Allah. Saya berasa nonton ibu nih dari sini. Jadi perangkap setan itu di mana? Namanya aja perangkap. Setan itu bukan nakut-nakutin orang, bukan dia muncul jadi bukan yang setan itu bukannya apa ya? Kerjaannya sebenarnya nggak kayak yang di pikiran anak-anak. Kadang pikiran ibu juga lebay banget. Ya, normal itu. Merinding nih, merinding. Gitu. Nah, ada yang lewat tadi yang lewat. Nah, ada yang duduk di tangga. Jadi berpikir setan itu hanya buat nakut-nakutin. Padahal di dalam surah Al-Isra apa katanya? Coba ibu bawa Al-Qur'annya. Baca. Buka surah Al-Isra surat keberapa, Bu? Ini obrolan Allah dengan rajanya setan. Ya. Di ayat 62. 63, 64. Ya. Setan itu nggak ngapa-ngapain kita, Bu. Dia cuma ngasih perangkap doang, ngasih perangkap. Ibaratnya ibu nih, kalau mau nangkep apa? Nangkep tikus, ada tikus keliaran dalam rumah, dikasih perangkap udah terkurung, tersiksa sendiri udah. Yang penting udah jatuh ke dalam perangkap, ntar kita itu jadinya ribet sendiri, puyeng sendiri, susah sendiri. Setan cuma ngasih perangkap. Kalau kita nggak ngerti apa itu perangkap-perangkapnya, tanpa kita sadari, kita sudah susah di dalam perangkapnya setan. Makanya di dalam surah An-Nahl, Bu, Allah bilang apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in
billah. Dari apa? Minasyaitan. Masya Allah. Orang baca Quran yang disuruh berlindung kepada Allah dari setan siapa, Bu? Orang yang baca Quran, bukan yang orang lagi lewat kuburan, bukan. Bukan orang yang lagi nggak ada orang lagi di tempat gelap, bukan. Tapi orang yang lagi baca Quran. Kalau engkau lagi baca Quran, berlindunglah dari setan. Maksudnya apa? Jangan berpikir kita dalam taat itu bebas dari perangkap setan. Kalau yang lagi maksiat mah udah dibiarin sama setan. Dia udah dalam perangkap. Udah dalam perangkap. Kalau orang yang dalam maksiat. Tapi apa katanya? Masya Allah. Di dalam Al-Quran, dia minta kepada Allah supaya apa, Bu? Dia mau menyesatkan keturunan Bani Adam. Dia nggak terima. Ada orang baru lebih keren. Ada orang baru datang lebih keren, lebih pinter, dipuji-puji sama Allah. Keunggulannya. Hati-hati, ini sifatnya iblis nih kayak begini. Iblisnya dengki. Nggak terima. Nggak terima ada ciptaan Allah yang mengungguli dirinya. Makanya kalau ada sifat kayak begini, kita kudu hati-hati nih. Ini berarti kita udah kayak gini. Kalau mainannya orang baru sama orang lama, dia mau orang baru, iya saya mau orang lama, dia orang baru. Sama orang baru ya, orang baru nggak tahu apa nggak orang baru. Saya mau orang lama. Ada begitu, Bu? Main-main orang baru orang lama, senior, dia mau junior, gitu. Ya. Akhirnya pokoknya kalau orang baru, kalau udah punya keunggulan, udah punya kelebihan, orang lama hati-hati. Ya, Masya Allah. Di situ tuh, apa kata setan? Dia bakal menyesatkan. Nggak bisa dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, dari kanan. Bahkan kata iblisnya apa? Pakai apa? Allah bilang, ya udah silakan. Hamba Allah yang tertentu yang nggak bisa diperdayakan. Hamba Allah yang ada bagian kecil dari hamba Allah yang nggak bisa diperdaya sama setan. Nah ini yang mesti kita pakai ntar nih. Ya. Apa katanya? Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Di ayat 64. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlibu alaihim bi khailik. Nah, kerahkan pasukan. Kerahkan pasukan. Kayak gitu banget setan, Bu. Kita tidur, dia nggak tidur. Ibu lagi ngafal Quran, lagi setoran Quran, ditongkrongin. Ibu lagi sholat, ditongkrongin. Makanya kita kalau lagi sholat, baru assalamualaikum, apa yang dibaca, Bu? Alhamdulillah bukan? Apa kata Nabi? Kita disuruh? Mohon ampun. Maksudnya apa? Coba lihat. Kalau dari fisik, dari kasat mata, orang itu beribadah. Ya enggak? Lagi sholat, baca Quran, perangkap setan itu mainnya di mana? Pasukan yang dikerahkan, pasukan berkuda dikerahkan. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkuda. Kayak gitu banget dia ingin menyesatkan dan menjadi karakter iblis dan setan sehingga nanti menemani mereka finnar. Jadi ada finnar dari orang yang interaksi dengan Al-Quran, ada. Saya ngelihatnya di dunia dulu dia mah ahli Quran. Dia ngapalin Quran, dia jadi murid Al-Quran, dia jadi ngajar Al-Quran. Saya ngelihat dia ahli ibadah, sholatnya banyak, sholat sunnahnya banyak. Saya ngelihat dia ahli sodakoh. Tapi kenapa mereka ada di finnar? Ini. Ternyata secara kasat mata seseorang beribadah. Ternyata secara kasat mata seseorang taat kepada Allah. Berarti
Setan itu mainnya di mana, Bu? Makanya kita nggak bisa kalau nggak berlindung kepada Allah. Karena dia gaib. Kita main gaib beriman. Ya nggak, Bu? Diperintahkan beriman. Sama yang gaib. Jadi ada yang kerjaannya macam-macam. Ada yang ada di aliran darah. Ada yang di dalam hati. Ada tempat satu. Setiap insan manusia, Bani Adam, dia baru lahir, itu ada tempat setan di sana. Bercokol. Ada juga malaikat yang selalu menemani, ada setan juga. Ntar tergantung manusianya nih. Kalau petunjuknya dipakai, itu setan kecil itu, setan yang ada di hatinya itu, ruang hatinya, dia melemah, mengecil. Itu kalau ilmunya ada, takluk. Takluk. Setan itu tidak mampu untuk menyesatkan dia. Makanya kita kudu paham. Betapa banyak ahli Quran tapi tidak diterima oleh Allah sebagai ahli Quran. Maaf, ketika nanti di akhirat ada hadis panjang dari baginda Nabi Muhammad SAW mengisahkan tentang 3 orang yang amalannya teratas secara kualitas. Ibaratnya fadilah amalan 3 ini itu adalah amalan yang paling top di dalam Islam. Amalan apa, Bu? Yang paling tinggi derajatnya di dalam Islam? Amalan sholat. Ada lagi? Ayo jawab. Ini ada hadiahnya nggak nih? Berkat, ada berkat. Apa, Bu? Sodako. Apa lagi, Bu? Demen saya ke begini. Ngomong, Bu. Ayo, Bu. Ngomong. Apa? Oh, jihad. Nah, iya. Yang pertama itu jihad. Benar, Bu. Alhamdulillah. Catat namanya. Tadi doain pakai Al-Fatihah. Mudah-mudahan menjadi orang minal mujahidin. Ya. Terus saya janji. Itu lebih hebat loh doa itu. Benar. Doa lebih hebat. Masya Allah. Jihad. Ya, ntar di akhir kita doain. Buat ibu-ibu semua. Jihad adalah amalan tertinggi di dalam Islam. Berperang, membela agama Allah, itu dipanggil semua orang-orang yang berjihad. Dan dia mati syahid, dianggap mati syahid di dunia. Kemudian dipanggil, dikumpulin. Disodorin oleh malaikat, dianterin. Ini ya Allah, orang yang jihad fisabilillah. Apa kata Allah? Lemparkan dia ke dalam neraka karena dia berjihad untuk mendapatkan gelar pahlawan di sisi manusia. Padahal waktu di dunia itu semua orang mengakui dia adalah pahlawan pemberani. Maju ke medan perang, membela agama Allah, membela kaum yang lemah, sampai menemui mati syahid, menghadapi musuh terdepan, akhirnya mati karena terkena senjata musuh. Tapi apa kata Allah? Tidak diterima amalannya. Lemparkan dia ke dalam neraka. Masya Allah. Ini yang mesti kita waspadai. Jangan-jangan kita di dunia kita udah kelihatan soleh dari tampilan, dari komunitas, dari mana kita, dari keluarga. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang mesti kita benahi supaya amal kita nggak hilang seperti ini. Ada yang lalai di situ berarti. Seperti yang Allah katakan juga, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Harusnya kan yang celaka yang kagak sholat, ya Bu. Celaka orang yang sholat, maksudnya apa? Allah itu tidak hanya menilai dari tampilan dan amalan kita saja. Ada orang baik,
Tapi kalau di depan orang doang, ada orang berjihad seperti itu. Kemudian apa lagi? Tadi sodakoh. Ada yang bersodakoh sampai bangun masjid. Hampir di setiap masjid dibangun, di sana ada sodakohnya. Dia menyantuni anak yatim, Jumat berkah, memberi buka orang-orang yang berpuasa, membangun rumah, memberikan modal orang usaha, membantu menyekolahkan anak-anak yatim dan duafa. Tapi apa kata Allah? Dia amalan yang nggak diterima, lemparkan dia ke dalam neraka, kata Allah. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang salah? Kemudian ada ahli Quran. Bahkan mereka mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, fasih membaca Al-Quran, memiliki hafalan Quran. Tapi kata Allah, dia melakukan itu bukan untukku, lemparkan dia ke dalam neraka. Ini kisah hadis sahih. Maksudnya apa? Dikisahkan yang belum, nanti dikisahkan ke kita nih. Cerita kayak begini supaya kita jaga amal kita utuh di dalam catatan malaikat dan mendapat ridhonya Allah. Itulah syaratnya ibadah. Ibadah atau amal soleh bukan cuma bagaimana kita mengikuti caranya Nabi. Ibu-ibu ngafalin Quran. Kenapa ibu tahsin? Karena huruf-huruf Al-Quran itu nggak bisa kita karang-karang. Kudu ikut lisannya, lisan Arabi. Lidah Sunda, lidah Jawa, lidah Padang, lidah Betawi, nggak bisa. Susah amat bilang P, E, F, F. Ya, susah bilang F, susah bilang R, karena cadel, susah. Tetap itu kita mengikuti tahsin. Semua huruf ada tempat keluarnya. Belajar itu, maka ini adalah bagian dari man ta'allamal Quran. Tapi bagaimana supaya amalan kita dalam belajar ini benar-benar Allah ridho? Bukan cara bagaimana cara mengikuti Nabi saja. Ini yang harus kita paham. Karena di sana ada pencuri tadi, perangkap-perangkap setan ini. Dia cuma ngasih perangkap, habis itu amalannya angus. Didiskualifikasi. Didilat. Habis sudah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita sampai jam berapa, Bu? Belum ya? Hah? Ibu udah mulai gelisah nih. Hah? 10.30. Sekarang jam berapa? Oh, 10.20. 10 menit lagi. Masya Allah. Si banyak ya. Ya. Dalam 10 menit ini, kita ingin coba bahas sedikit contoh, Bu. Contoh dari apa yang membuat seseorang ketika dia kehilangan amal solehnya atau ibadahnya. Berarti di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi amal soleh itu diridhoi Allah. Apa syaratnya? Apa syaratnya, Bu? Yang pertama apa? Hah? Ikhlas. Yang pertama iman. Man amila. Amalan salihan. Betul ya? Ustazah ya? Wa huwa mu'min, kalau nggak salah. Min dzakari wa unsa. Ya. Siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia laki maupun perempuan dan dia beriman. Syaratnya iman. Syaratnya iman yang pertama. Kalau enggak apa? Habitat a'maluhum. Sia-sia amalnya. Itu yang pertama, iman dulu. Iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang mesti kita tahu.
Jadi setan itu yang dikikis imannya, Bu. Yang disentuh imannya. Kemudian yang kedua apa? Ikhlas. Ikhlas. Yang disentuh ikhlasnya. Yang dibikin cacat ikhlasnya. Yang ketiga baru ittiba'ur rasul. Jadi kalau kita mau beramal, yang pertama syaratnya apa? Iman. Orang yang enggak beriman enggak dapat. Dia puasa, dia puasa, tapi dia belum beriman. Maaf puasanya secara dunia mungkin dia dapat. Dia orangnya baik, dia orangnya jujur, dapat dia efeknya. Dia disayang orang, dari puasa dia jadi sehat, tetapi untuk mendapatkan pahala dan kebaikan keselamatan di hari akhir dia tidak mendapatkan. Makanya iman ini penting. Yang kedua apa? Ikhlas. Inilah yang digerogoti, iman dan ikhlas. Makanya kita kudu paham apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Betapa banyak kata Allah. Banyak banget orang ngaku-ngaku dia beriman, saya beriman, saya gini-gini beriman ini. Beriman kepada Allah dan hari kiamat. Tapi kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin. Maaf, enggak keterima tuh. Fit and proper test imannya enggak keterima, enggak dapat. Jadi bagaimana cara kita nyocokin iman kita? Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Iman itu artinya apa, Bu? Percaya. Agama lain juga percaya, Bu, sama Allah. Hah? Agama lain juga percaya sama Allah. Sama hari kiamat percaya. Sama kitab-kitab percaya. Ada dia percaya. Ada nabi juga, ada dia percaya. Surga dipercaya. Percaya adanya Allah sebagai pencipta. Percaya adanya Allah sebagai pemberi rezeki. Apakah sudah dikatakan beriman? Belum, Bu. Iman itu enggak begitu artinya. Siapa yang tahu arti iman? Coba tunjuk tangan. Arti iman. Percaya baru arti menurut kata. Yakin. Pada baik, yakin, percaya. Hah? Yang jawab Ustazah ya? Gimana Ustazah? Jamaah. Berarti ini PR buat Ustazah. No, jamaah belum bisa jawab. Ajarin Ustazah. Gimana jamaah nggak diajarin iman? Iman itu nggak bisa dikatakan beriman kalau dia nggak tiga, Bu. At-tasdiqu bil qalb kata Nabi. Kalau kita mau tanya iman itu yang bagaimana sih? Nggak bisa kita jawab percaya doang. Makanya anak-anak salah itu. Bilang rukun Islam ada 6. 1, percaya kepada Allah. Makanya dia percaya doang. Dia kata percaya doang udah beriman. Makanya ada pelacur misalnya dia bilang gini-gini saya beriman. Ada orang mabok, kalau dibilang dia beriman dia ngamuk kan? Ente bukan orang beriman, ngamuk dia. Karena memahami iman hanya percaya. Dan kita dari sekolah dibilangin bahwa iman itu percaya udah cukup, padahal enggak. Makanya kita jadi salah. Aman kagak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Merasa kita udah bagian dari orang beriman. Kalau kita menerjemahkan iman hanya percaya. Percaya aja udah merasa beriman. Belum, Bu. Iman itu kata Nabi di hadis rawahu Ibnu Hibban dikatakan at-tasdiqu bil qalb. Dia membenarkan di hati dia. At-tasdiq bilang sodako. Hati dia membenarkan. Hatinya bilang, oh iya poligami. Benar, ada di dalam Islam, emang ada. Ada yang menentang, hatinya yang menentang. Belum beriman berarti. Di dalam Islam ada pembagian warisan. Yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian. Laki-laki dapat 1, perempuan setengahnya. Enak banget di dia. Laki-laki ngurus kagak, orang tua saya ngurus. Sampai saya apa aja habis saya buat ngurusin orang tua yang antar saya ke rumah sakit. Tiba-tiba dia datang dapat warisan 2. Ya ilok doa. Gebakal. Hatinya nggak menerima, maka
berkurang keimanan. Coba lihat, Bu. Kejadian nggak ini kejadian? Kejadian apa enggak? Udah, kita kalau bagi waris udah menurut kita aja udah. Ini Al-Quran. Bagaimana mengatakan iman kepada Al-Quran? At-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan. Dinyatakan dengan lisannya. Kalau hati doang, kemudian lisan doang, amalnya nggak ada. Sama kayak iblis tadi. Iblis di hatinya dia mengakui Allah. Iblis mengakui Allah. Bahkan dia tidak menyembah yang lain kecuali Allah. Hatinya membenarkan, lisannya membenarkan. Tapi amalnya dia mau nggak disuruh sujud tadi, Bu? Di dalam surah Al-Isra. Mau nggak disuruh sujud? Amalannya. Karena dia tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Finnar khalidi. Kekal dia di dalam neraka. Jadi iman itu juga amal. Al-amal bil arkan. Nggak bisa iman itu. Makanya kalau anak-anak kita ajarin nih rukun iman apa? Jangan percaya doang. Iman kepada Allah. Nggak bisa. Nggak ada kata-kata yang bisa mewakili makna iman. Ini bedanya iman di agama kita sama agama lain. Jadi kalau ada agama lain yang punya kata iman juga, maaf, maknanya beda di kita. Jadi kalau dikatakan beriman, itu termasuk orang beriman, berarti di dalam hatinya dia yakin, membenarkan, tidak ada keraguan. Tuh namanya beriman. Namanya iman begitu. Coba Ibu, kalau lagi sholat, lagi wudhu nih, wudhu. Nih contoh iman, Bu. Ibu lagi wudhu. Keluar angin. Jeger. Angin apaan jeger? Sampai ketutup pintu. Astagfirullah. Lagi wudhu. Nah, udah sampai kumur-kumur cuci muka. Terus apa tuh? Batal nggak wudhu, Bu? Batal. Walaupun cuman angin jeger doang. Apa, Bu, yang dibasuh? Hah? Apa yang pertama kali dibasuh? Kalau udah batal? Tangan? Hah? Kan tempat keluarnya nggak dibasuh? Kan keluarnya bukan di tangan. Bu, keluar angin bukan di tangan. Kenapa tangan lagi yang dibasuh? Hah? Ibu nggak basuh tempat keluar anginnya? Coba kalau orang nggak ada iman, dikata sedeng kita. Bagaimana sih? Keluar angin di mana yang dicuci muka? Iya nggak? Kan muka habis dicuci, belum kotor. Kenapa dicuci lagi? Sedangkan tempat keluar anginnya dibiarin aja, kagak dicuci. Astagfirullah, tuh orang ya, tuh kalau nggak ada ilmu, Bu, sesat, beban hidup. Ya. Ntar saya antri lagi ke toilet. Kenapa? Keluar angin. Ibu mau ngapain? Cebok. Ya salah. Nggak kudu cebok kalau keluar angin doang mah. Tuh iman begitu, Bu. Tetap walaupun nggak diterima di logika, kita bilang maha benar Allah. At-tasdiq bil qalb. Nggak ada keraguan. Tuh contoh orang beriman. Paham ya? Nggak usah panjang-panjang. Ntar lain kali dilanjutin. Nggak pernah tamat ngaji, Bu. Nanti saya nggak saya uber-uberin, biarin aja biar diundang lagi nih. Perangkap setan belum kelar. Besok-besok kita pakai papan tulis dah, biar nulis-nulis ya. Saya kalau pakai serat-seratan di tulis itu kagak kagok saya. Anak 8 bagaimana bikin-bikin video. Makanya ntar pakai papan tulis, kita yang ngaji nih, Al-Iman, ntar ditulisin papan tulis. Pura-puranya kayak Ustaz Adi Hidayat gitu. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting Ibu ada catatannya. Nggak usah nyatet malah kalau udah ada di papan tulis. Ya nggak? Ibu pada bawa handphone, foto aja cekrek udah jadi. Kalau diundang lah. Kalau diundang lagi. Masya Allah. Mari kita angkat tangan kita. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Ibu di sini semua. Allah yang belum berumah tangga, Allah pertemukan dengan jodoh yang saleh. Yang Allah karuniakan anak, yang belum dikaruniakan anak, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang saleh wa salihah.
Yang belum Allah berikan rezeki, Allah masih ada utang, mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya. Ibu yang lunasin hutang, Allah yang kasih rezeki. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang akan meningkatkan iman, yang akan mendapatkan amalnya diridhoi, yang akan membaguskan akhlaknya, yang akan mendapatkan keridhaan Allah hingga masuk ilal jannah ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, salah-salah kata, atau berafwan kunna Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab, ada silakan mungkin kepada dua orang yang jauh dan mungkin sebelumnya kita disebutkan nama dan dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang nanya banyak nggak? Ya, satu-satu aja dulu ya. Baik, bismillah. Macam-macam setan. Ya. Macam-macam. Ini kajian khusus ya. Banyak ini, harus buka kitab. Ya. Tempatnya di mana aja, model kerjaannya bagaimana, tapi intinya yang mesti kita ingat adalah tadi. Setan itu dia tidak perlu membuat kita buka jilbab, enggak. Bikin kita ninggalin sholat, enggak. Bikin kita enggak mau puasa, enggak. Jadi ibaratnya setan kerjaannya mengelabui. Apa? Mengelabui. Jadi nasihat pembisik. Dibikinlah, dicari-carilah alasan sehingga kita merasa itu muncul dari bisikan dari hati kita. Kayak gitu. Ya. Apa yang bikin setan itu dia bisa membisik-bisik tadi? Lemah iman, lemah ikhlas. Ngebisik-bisikinnya, ngelabuinya apa? Contoh, ada hal-hal yang misal nih, Allah kan larang kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minazzan. Apa? Jauhi dari sangka-sangka. Banyak, mau sangka-sangka apa aja. Itu adanya di mana? Di hati. Berarti itu sumbernya setan, Bu, buat ngelabuin kita. Dimunculin sangka-sangkaannya. Nih guru romannya kagak demen nih sama saya. Sentimen amat.
saya dikasih tugas banyak banget, lah dia diterima aja tuh, nyerahin tugas juga telat. Nah, kayak gitu tuh. Sangkanya apa? Disangka gurunya sentimen, sangka doang. Sang rasa bahwa dirinya boleh melakukan itu karena nggak adil. Terus tuh. Makanya Allah udah larang. Allah larang kita, panggil kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang punya iman. Jauhin. Maksudnya kita nggak bisa menjauhi itu kalau nggak kita koreksi iman kita. Intinya iman yang di dalam hati itu i'tiqad. Apa? Keyakinan tadi. Keyakinan bahwa Allah nggak akan menzolimi kita selama kita nggak zolim sama orang. Allah nggak akan sampaikan kepada kita sesuatu yang nggak akan diuji oleh Allah kepada kita. Allah nggak akan uji kita dengan sesuatu yang kita nggak bakal mampu. Allah nggak akan ambil rezeki kita walaupun semua orang ingin ambil. Allah nggak akan tahan rezeki kita kalau kita masih ada umur dan masih ada hak di situ rezeki kita. Kalau ada keyakinan kayak gitu di dalam hati, iman kita, iman itu i'tiqad. Makanya yang mesti dicas itu imannya, Bu. Insya Allah pembahasannya nanti yang lebih harus dalam adalah pembahasan iman. Karena ketika Allah kasih ayat-ayat peringatan larangan, itu sering dengan mengucap, bukan sering, Allah panggil imannya. Maksudnya apa? Supaya kita bisa punya kekuatan dari zon-zon itu, kita kudu bentengi dengan iman. Iman bukan sembarang iman. Iman yang tidak kita pahami selama ini. Misal ya. Contoh yang merusak iman ya. I'tiqadnya beda. I'tiqadnya. Contoh ringan aja nih, Bu. Iman seseorang beda. Misal ada yang dagang nih. Dagang. Pagi-pagi udah gelar dagangan. Misal, ibu dagang jilbab. Misal ya. Bukan beneran ini hayalan saya doang. Ada yang beli pagi-pagi. Beli nih. Pertama. Udah deal, dibayar, dipegang duitnya. Penglaris. Penglaris. Ibu buat penglaris. Apa buat penglaris. Jadi i'tiqadnya apa? Keyakinan dalam hati. Bahwa yang beli pertama itu adalah yang bikin dagangannya laris selanjutnya. Itu aja udah salah. Bagaimana kita mau berlindung dengan iman kita kalau dalam hati kita, i'tiqad kita masih banyak koreksi. Contoh nih, saudara, banyak anak-anak nih. Contoh ya. Kenapa iman kita itu masih harus dikoreksi, dituntut lagi ilmunya, pemahamannya diperbaiki lagi. Contoh misalnya, masih ada orang sekarang gigi bawah copot, gigi bawah copot, ya lempar deh ke genteng. Kalau gigi bawah buangnya ke atas, gigi atas yang copot, buang ke bawah ke tanah. Lah tadi saya gigi atas buang ke genteng, cari. Ya Allah, kenapa itu? I'tiqad kecil meyakini sesuatu yang sebenar. Iman itu terkait dengan Allah. Ini baru iman kepada Allah aja, Bu. Itu setan demen banget kayak gitu. Makanya dikelak-kulik, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Apalagi yang dilarang, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan cari-cari kesalahan orang. Berarti setan demennya di situ tuh. Cari yang. Dia orangnya baik sih, tapi pasti ada tapinya. Dia orang sebenarnya baik loh, sebenarnya baik. Tapi apa? Ya sih, rada-rada ini. Jangan sampai ini terjadi ketika kita sedang menuntut ilmu. Ini lebih bahaya lagi. Maka ilmu nggak barokah. Misal nih, ya Allah, cari-cari kesalahan. Ustazah, ya Allah, putih banget ya mukanya, udah kayak artis, ketebelan bedaknya, bagus sih ustazahnya, tapi bagaimana itu bedak ketebelan, biar dibilang putih kali ya, lihat tuh tangannya sebenarnya, cari-cari tangannya mah hitam ya, mukanya putih, jadi kagak tahu. Saya kelihatan mukanya putih kenapa ya? Mencet bedaknya kebanyakan, mau dibuang kemana? Mau dimasukin lagi di lubangnya kecil, gak bisa keisep, pakein aja udah semua templokin lah. Mau ke sholat, zuhur, habis zuhur masih ada bedaknya tebel sampai maghrib, alhamdulillah. Nah begitu, Bu.
Setan itu kayak gitu, hal yang kecil-kecil dicari-cari kesalahan. Padahal dia, misalnya dia guru kita. Nah, hati-hati buat yang nuntut ilmu. Guru kita lagi duduk aja begini, guru nyampein apa, itu hati kita kadang suka melihat aja kesalahan. Itu yang dikulik-kulik. Padahal kata Allah, wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Terus bagaimana? Iman emang. Ya. Ini sebagian kecil, maksudnya biar kita paham. Jadi ibu kajian iman ini sama Nabi itu 13 tahun ngaji iman. Sholat kapan dibahasnya? Jadi Nabi itu nyampein Islam, iman orang dulu dibentuk. Makanya Bilal belum sholat, belum apa dia bilang ahad. Pernah nggak nyalain Nabi? Apa kagak cocok saya gurunya ya? Ini kagak cocok kali ini gurunya. Salah nih. Kalau kemarin saya mah pinter. Nah sekarang gurunya jadi salah saya ini. Nyalahin. Bilal saja disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Ditarik sampai terkelupas kulit arinya. Masya Allah. Ketika dijenguk oleh Nabi, sama sekali nggak keluar dari lisannya. Muhammad gara-gara ente nih saya disiksa. Ada nggak begitu? Enggak. Pada belum sholat. Belum ada kewajiban puasa. Terus dari mana? Iman yang sudah dibentuk oleh Nabi. Jadi selama ini kalau kita gampang nyalahin orang, mencari-cari kesalahan, kita sering sangka-sangka, ame laki sendiri sangka-sangka, ame anak sendiri sangka-sangka, ame guru sangka-sangka, ame tangga-tangga sangka-sangka. Padahal kata Allah, ijtanibu, susah banget ijtanibunya, maka iman yang mesti diperbaiki terlebih dahulu. Iman nggak bisa baik kalau fahamnya nggak ada. Connect langsung tuh, ya. Insya Allah. Nah, insya Allah nanti dilanjutin, ya. Jadi kajiannya apa berikutnya? Maksa banget ya. Ya, mangga. Dari Ustazah Fatimah, Ustazah, beliau bertanya bagaimana caranya agar hati kita selalu terasa diperhatikan oleh Allah. Nah, insya Allah. Ada dua nih Ustazah. Nah lo. Satu ya. Apa langsung aja Ustazah yang mungkin bisa? Iya. Ini yang satu lagi dari Bu Nida. Apa aja yang harus dilakukan untuk memecah sifat kita agar selalu naik? Satu lagi dari saya, apakah belajar bahasa Arab itu salah satu untuk mencegah perangkap syaitan? Nah, itu dia. Iya. Kenapa? Sekalian. Kagak hafal sih pertanyaan, ntar bagaimana jawabnya? Yang pertama aja tadi lupa. Lah ibu-ibu memang begitu. Makanya pergi ke warungnya timbang belanja 3 macam ya dicatat. Maksudnya biar ntar nggak berlebih jatuh kalau belanja. Yang nggak diniatin ke belanja ya. Yang nggak niatin malah dibeli timun segala, dibeli paya, padahal pengen beli bawang, cabai lupa. Kalau yang ngisi Ustadz mungkin bisa. Kalau Ustadz kan mainnya emang ini cakep. Kalau saya emang di situnya udah rada ini. Tadi pertanyaan pertama apa jadinya, kan nanya lagi. Udah kagak dikasih catatan, Nona kasih catatan, dicatat, nanti tinggal baca begini. Nah. Satu-satu aja ya. Udah kayak di ujian lisan kan saya. Banget. Jadi ingat lagi masa-masa saya kuliah, Bu, ujian lisan kayak begini sama dosen ditanya. Apa yang pertama tadi? Masalahnya ustazah yang nanya, Ustazah Fatimah. Allah, Ustazah Fatimah, barakallahu lak. Hal hadha imtihan ya ustazah?
As-su'al minal ustadzah ila thalibah hadha al-imtihan. Insyaallah. Hayya. Bagaimana caranya agar kita selalu merasa diperhatikan oleh Allah? Tuh dia penting, Bu. Ya. Penting betul. Karena ini bagian dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tandanya malaikat Jibril sampai nyamperin Nabi dalam penyamaran bentuk manusia ganteng. Masya Allah, Masya Allah. Laki-laki ganteng. Itu sampai para sahabat yang waktu itu lagi ngeriung bareng Nabi sampai bingung. Ini orang dari mana ya? Kayak bukan orang sini. Dilihat rambutnya klimis, kayak berarti kalau rambutnya klimis begini bukan musafir ini mah. Dilihat bekalnya tasnya kagak ada, tapi duduknya bagus banget, bajunya bersih putih. Siapa ya? Kalau dikata orang dekat kita kagak ada yang kenal ya, siapa? Apa yang diajarin, Bu? Yang pertama Nabi ditanya apa itu Islam? Apa itu iman? Yang ketiga ditanya apa itu ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ini bahasa petunjuk kita yang tadi kita bahas itu adalah bahasa Arab. Ketika kita sholat pun bahasanya bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa yang lain. Maksudnya apa? Supaya kita mau juga belajar bahasa Arab. Karena siapa yang belajar bahasa Arab, dia bagian dari man ta'allamal Qur'an. Belajar Al-Quran itu salah satunya menurut ulama adalah mempelajari bahasanya. Kenapa wajib mempelajari bahasanya? Enggak penting saya sampai mana belajarnya. Kenapa? Karena yang paling penting adalah proses belajarnya. Apa efek seseorang? Sedikit saja seseorang belajar bahasa Arab, itu akan berefek kepada keimanannya. Tentu beda orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia paham artinya dengan yang nggak paham artinya. Kalau yang nggak paham artinya, dia cuma baca, oh kalau mau makan baca Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak tahu maknanya, dia nggak berpikir maknanya. Padahal kalau orang paham dia bahasa Arab, dia bakal ngena di hatinya dengan nama Allah Ar-Rahman yang udah ngasih apa aja, yang udah ngasih ini maha penyayang lagi. Saking sayangnya Allah sama kita dimudahkan dapat makanan di sini. Padahal bahan-bahannya kalau kita bikin diri, Masya Allah. 2 hari nggak bakal nyampe, 2 hari nggak bakal kelar, 2 hari bakal nggak makan. Ini maha sayangnya Allah. Kepikir tuh maknanya. Waktu bilang, misalnya lagi sholat. Rabbik firli, warhamni. Kita nggak perlu kita cari-cari orang buat nyayangin kita. Orang kita udah minta sayang sama Allah. Setiap duduk antara 2 sujud, kita paham apa yang kita baca. Tadi sebenarnya pertanyaannya apa ya? Kenapa jadi begini jawabannya? Nah, karena kita paham, di situ kita komunikasi sama Allah. Takut kepada yang gaib di saat sendirinya dia. Kenapa? Tadi merasa diawasi. Kenapa kita merasa diawasi? Iman tadi. Jadi kalau iman lemah, Bu, imannya melemah, kan iman ini kayak baterainya handphone. Ibu nggak cas saja. Ini habis dari sini nih pulang, waduh, hatinya ikhlas. Benar. Neng tadi itu abang lupa buang sampah, nggak apa-apa bang.
Ikhlas. Ntar sehari tuh pulang ngaji. 2 hari nggak ngaji lagi kan. 3 hari nggak ngaji. 4 hari mulai bertanduk. Ini taring panjang lagi. Begitu. Tuh iman kalau melemah begitu, Bu. Tapi kalau iman, makanya tadi patokannya emang iman. Hati merasa diawasi itu efek iman. Harga mati. Dah, gitu aja ya. Benar kagak tuh Ustazah Fatimah? Alhamdulillah, mudah-mudahan ayatnya udah saya keluarin. Lulus ya. Ustazah yang nanya. Ada pertanyaan berikutnya? Oh, ngecas. Iya. Yang pasti kita bukan handphone ya, Bu ya. Yang pasti kita bukan handphone, dicari listrik, nyetrum ntar. Ya. Cas iman itu bagaimana? Cas iman itu apa? Amal sah. Gini, Bu. Ada nih surah Al-Asr. Saya mau suratnya yang apal-apal aja, Bu ya. Surah Al-Asr nih. Ibu hafal kan surah Al-Asr? Hafal nggak? Apalah ya. Surah Al-Asr itu kan dibilang semua manusia itu rugi. Semua manusia hakikatnya masuk neraka, Bu. Kalau nggak dikasih petunjuk sama Allah. Ada aja banyak kesalahannya. Bahkan nih manusia kalau dibiar-biarin sama Allah nggak dikasih petunjuk, tuh kayak begitu. Ada yang udah kasih petunjuk aja, yang ngaji diperkosa, ya nggak? Anak sendiri dibunuh. Udah hamil, udah ketahuan hamil malah digugurin, padahal ada suaminya. Tuh kayak begitu. Ngambil harta orang nggak merasa zolim. Ngebohongin orang nggak merasa, ini kayak begini. Orang kalau jauh dari petunjuk. Manusia itu, makanya kata Allah, innal insana lafi khusrin. Sungguh mereka itu akan dalam rugi. Karena kenapa? Karena ada nafsu mereka. Itu kalau nggak ditahan-tahan nafsu, emang neraka aja. Makanya kata Allah, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu nafsu. Maka apa kata Allah? Orang bisa nggak rugi. Kenapa? Yang pertama iman. Ya nggak? Di dalam surah Allah. Ya nggak, Bu? Ibang bilang iya aja susah amat sih. Ya, nah begitu biar saya nggak berasa sendiri ini. Ya, yang pertama iman. Orang beriman kata Allah yang nggak rugi. Yang kedua apa? Amal. Dan orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Terus dia jaga. Nah, yang ketiga inilah pengikat iman dan amal soleh. Yang ketiga. Jadi kalau ibu iman, ibu lagi bagus-bagusnya nih. Zikir jalan, sodakoh jalan, sholat sunnah jalan. Maaf, mungkin itu akan tetap berlanjut, tapi iman melemah karena nggak ada tausiah. Tausiah itu penting. Makanya setali 3 uang. Kata Allah, kalau orang cuma beriman dan beramal, meninggalkan tausiah, meninggalkan majelis tausiah, al-haq, tidak mau bersabar dengan majelis tausiah, maka dia tidak bisa mengikat amalnya. Bisa hilang. Amalnya sih nggak hilang, maksudnya tetap diamalin. Tapi tadi, imannya melemah, keikhlasannya bisa dipertanyakan. Gitu. Jadi ngecasnya apa? Tausiah. Tausiah inilah yang tetap membuat kokoh zikir kita. Tetap membuat kokoh sholat kita. Sholat kita berkualitas, zikir kita berkualitas, perjalanan kita menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran juga berkualitas. Karena tadi ada tausiah. Tausiah itu fungsinya apa? Al-haq. Untuk menunjukkan al-haq. Makanya kita minta doanya sekalian tadi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah. Ada orang yang Allah bisa kasih lihat. Ini hak, ini batil. Tapi nggak dikasih rezeki buat jadi follower hak. Iya saya tahu itu hak. Iya tahu saya itu benar. Iya tahu itu saya salah. Terus kenapa ngerjain yang salah? Karena dia nggak dapat rezeki dari Allah untuk mengikuti kebenaran. Makanya itu penting baca doa itu kalau nggak bisa sholat, dalam sholat baca Allahumma. Udah hafal semua? Hah? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat jitinabah. Ya Allah, nih kasih saya kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah kasih ilham, mana yang hak, mana yang batil. Udah Allah kasih ilham ke hati kita. Bagaimana itu nanti kita bisa ngikutin, itu rezeki. Namanya rezeki disamperin, dicari enggak, Bu? Makanya bilangnya di situ Nabi ajarin bukan dan berilah kami, bukan Allahumma inni as'aluka. Enggak minta. Warzuqna, itu rezeki. Rezeki itu maksudnya apa? Diusahain. Mau jadi pengikut kebaikan, usahain. Terima. Iya, kita tahu belajar Al-Quran itu wajib. Nah, Ibu kagak daftar-daftar. Bagaimana mau jadi follower? Follower kebaikan. Tadi, makanya nanti Allah perlihatkan ini hak, ini batil. Sehingga bukan hanya terlihat mana hak, mana batil, tapi menjadi pengikutnya. Jadi ngecas iman bagaimana, Bu? Tausiah. Tausiah. Tausiah bil haq. Bil haq itu bil Quran. Bikalamillah wa bikalamir rasul. Bikalamillah wa biqaulir rasul. Bikalamillah wa bihaditsir rasul. Wa ijma' ulama. Insyaallah. Nah. Next. Ibang bilang next aja dibilang gaya. Gimana jemaah? Ayo. Apa berikutnya? Iya, saya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fitri Ibu ya. Oh, subhanallah. Barakallah. Nah, Ustazah ini bersama dengan pertanyaan yang tapi lebih jelas lagi dan kita tahu poin-poinnya. Pertanyaannya saya baca karena sudah ada waktunya cuma sedikit. Yaitu pertanyaannya kiat-kiat apa saja Ustazah supaya terhindar dari perangkap setan itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terperangkap dengan setan itu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ibu, al-ilmu itu penting. Makanya Allah kasih derajat lebih tinggi pada orang-orang yang memiliki ilmu. Allah naikkan derajatnya. Janji Allah. Orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya di dalam tausiah itu, di dalam surah Al-Asr dikatakan bukan hanya tawasau bil haq saja, bukan hanya mendapatkan wasiat atau tausiah tentang kebenaran, tapi mau bersabar dalam itu. Supaya dapat ilmunya. Dan ilmu itu sangat banyak sekali, nggak bisa kita berhenti, maka thalabul ilmi itu faridah madal hayah. Long life. Sepanjang usia kita. Ilmu itu harus terus kita tuntut, kita gali. Majelis itu berbeda dengan kita belajar sendiri, baca buku di rumah, nonton YouTube, beda. Majelis itu juga, kalau tausiah yang sifatnya majelis seperti ini, satu, berapa amalan yang Ibu himpun dalam majelis ini? Karena Ibu juga butuh saudara-saudara seiman yang seperjuangan untuk membentengi Ibu dari perangkap setan. Ibu harus lihat kanan kiri Ibu. Mana saudara-saudara saya? Satu majelis yang punya visi misi yang sama, saling bergandengan tangan. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu. Bentuknya jamak. 3 orang lebih. Jangan sendirian, orang beriman yang 1 orang. Enggak. Tapi ketika Allah bilang, semua manusia itu rugi. Allah bilangnya 1 manusia. Innal insana lafi khusrin. Sungguh 1 orang manusia itu rugi. Tapi ketika Allah kasih jalan keluarnya, bentuknya bukan buat 1 orang. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang di situ di Allah himpun orang-orang yang beriman, berhimpun orang-orang beriman, berhimpun dalam aktivitas amal soleh yang sama, berhimpun dalam tausiah yang sama.
Maksudnya begitu. Karena perangkap setan itu tadi sebenarnya adalah untuk mengikis iman kita. Kalau iman melemah, maka kualitas amal juga menjadi rendah. Kalau kualitas amal rendah, tawakalnya kurang. Kalau tawakal kurang, sabarnya kurang. Kalau sabarnya kurang, efeknya ke ikhlas juga. Kalau ikhlasnya kurang, duniawi. Amal solehnya mah tetap. Cuman secara abstrak kepribadian itu kelihatan. Akhlaknya kepada Allah bagaimana? Akhlaknya kepada baginda Nabi bagaimana? Itu perangkap-perangkapnya di situ tuh. Efeknya. Akhlak kepada keluarga, akhlak kepada pemimpin, akhlak kepada guru, akhlak kepada murid, akhlak kepada anak, akhlak kepada tetangga, semua jadi berimbas kepada kepribadian seseorang. Jadi intinya perangkap setan itu banyak dipasang di areal yang sifatnya imani untuk orang beriman. Kalau buat orang ahli maksiat dan al-kafirun cukup sudah. I'tiqadnya kan udah nggak ada. Alqabnya udah nggak membenarkan. Selesai. Begitu juga orang munafik. Munafik itu kan hatinya yang tidak membenarkan. Ya, dibiarkan. Tapi orang yang membenarkan inilah tadi, makanya sampai Allah pesankan orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, hati-hati orang bersedekah, kata Allah ya. Hati-hati sedekah itu jangan diikuti dengan perasaan apa nggak boleh. Ada larangannya. Lagi-lagi orang beriman. Jadi perangkap setan itu ditaruhnya di mana? Di hal-hal yang sifatnya imani, i'tiqadi, yang mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata, hanya hati kita dan akal kita yang tahu. Ibu yang paham kondisi iman ibu. Ibu yang paham. Makanya kita di situ pakai ilmunya. Nggak bisa ngaji satu kali pertemuan, ya. Kudu ada bersambungnya, serinya. Insya Allah nanti, ya. Nah, kapan-kapan lah, insya Allah. Baik, cukup ya? Baik. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matinya bagaimana? Panitia nomor foto bareng. Saya tutup ya ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatimah, salam dari Ustaz. Pamit ya semuanya, saya tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1.
Tuh.